Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha ala niyatil futuh wal munuh wal rusuh khutubatin nasuh salahil jasadi wa ruh ila hadrati sinna Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali binti ajma'in summa ila Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki. Allah ya'li darajatin fil jannah wa yu'id alaina barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatin fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara sholat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan berzikir dan taklim dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita amalkan kelak menjadi sebab kita dibahagiakan Allah Subhanahu wa taala di negeri akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, la ghudwatun fi sabilillah khairun minad dunya wa ma fiha. Di berpagi-pagi seseorang di jalan Allah itu bernilainya lebih baik daripada dunia beserta isinya. Jadi ini kita termasuk di jalan Allah, di jalannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita lakukan bangun sebelum subuh itu di jalan Allah. Kalau kita ingin sukses, ya khususnya di negeri akhirat, ibu-ibu, bapak-bapak, biasakan bangun ya setengah jam minimal sebelum datang waktu subuh kita udah bangun. Nah itu jalannya Rasulullah begitu, jalannya Allah begitu. Jihad fisabilillah ya, termasuk kategori jihad fisabilillah adalah orang-orang yang berjuang bangun sebelum subuh. Dia mulai dia curhat sama Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap malam tuh Allah bilang, "Hei manusia, ada yang perlu enggak sama saya? Manusia, ada yang mau minta ampun enggak sama saya? Ada yang mau tobat enggak sama saya? Ada yang punya kemauan enggak sama saya?" Kita ditawarin tuh. Makanya orang soleh kalau bangun malam, begitu dia bangun malam, dia hayatin itu hadis itu. Panggilan itu dihayatin. Dia bilang, "Ana ya Allah. Ana ya Allah. Saya ya Allah. Saya ya Allah. Siapa yang punya hajat sama saya? Saya ya Allah. Siapa yang meminta ampun? Saya ya Allah. Saya mau tobat? Saya ya Allah. Saya mau istighfar? Saya ya Allah." Orang soleh begitu bangun tidurnya dijawab, "Saya ya Allah. Saya ya Allah." Langsung bergegas kamar mandi, bersih-bersih, baju pakai sarung, tutup aurat rapi, gelar sejadah, dia buktiin kebutuhannya itu dengan Allah. Nggak ada yang tahu hanya Allah. Nah itu ya, itu di jalan Allah. Dengar azan subuh, dia berangkat ke masjid. Dia masuk masjid, dia niat i'tikaf, dia sholat sunnah. Ya, sunnah fajar tadi yang kita kerjakan tuh sebelum subuh itu nilainya Masya Allah khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih bagus daripada dunia sama isinya. Jadi kalau kata Allah mau balas dunia sama isinya nih,
Allah bilang nggak setimpal ya, nggak setimpal, terlalu kecil. Kalau dunia sama isi-isinya diberikan sama orang yang sholat sunnah fajar, sholat sunnah sebelum subuh tuh yang kita lakukan, Allah mau bayar sama dunia ini terlalu kecil ya, terlalu murah. Nanti aja bayarannya khairun minad dunia wa mafiha, lebih bagus daripada dunia sama isi-isinya. Masya Allah, beruntung kita. Zikir bersama, ya subuh berjamaah, zikir bersama. Duduk lagi kita bertahan di sini. Ya Allah, sampai kita kelar kajian. Itu dalam sebuah hadis dikatakan, innal malaikata la tusalli ahadihi ala ahadikum madama fi musallah. Sungguh Allah, sungguh para malaikat-malaikatnya Allah beristighfar buat kalian selama kalian bertahan di tempat sholat subuh kalian. Jadi kita di tempat sholat subuh kita ini kalau kita bertahan Pak, itu Nabi bilang innal malaikat Allah, sungguh malaikat, sungguh biar percaya maksudnya. Nabi bilang biar percaya, sungguh benar malaikat bersolawat, artinya beristighfar buat kalian selama kalian bertahan. Bertahan di mana? Di tempat sholat kalian tuh. Apa solawat malaikat? Allah, malaikat katakan, Allahumma gfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampuni dia ya Allah. Ya Allah, kasihani dia ya Allah. Sayangi dia ya Allah. Masya Allah. Kata ulama katanya, kalau kita dengar tuh doa malaikat, kalau kita dengar doa malaikat Bu, wallahi kita nggak bakal mau keluar dari tempat masjid ini, enggak. Kenapa? Indah doa malaikat. Permohonan ampun dari malaikat yang doanya mustajab, malaikat doain kita, Allah maghfirlah warahmu. Sampai kapan? Sampai kita keluar. Kata ulama, kalau kita dengar, wallahi kita nggak mau keluar. Kenapa? Kita sadar dosa kita banyak, pengen punya dosa diampuni semua Allah, dengar doanya malaikat. Makanya orang kalau habis subuh langsung langsung berangkat gitu. Ya. Orang rugi nih. Masih kurang sempurna, kecuali darurat kali, ada hajat darurat, terdesak, ya nggak apa-apa dia keluar. Tapi kalau nggak punya hajat apa-apa, mendingan dia bertahan dulu. Dia zikir dulu, dia doa dulu, ya. Ada waktu dia ikut kajian dulu. Itu selama di dalam masjid dia dia mendapatkan doanya para malaikat. Makanya di antara penyebab fakir ya, fakir itu kesulitan rezeki, di antaranya tahu nggak sebab-sebab rezeki sulit itu terlalu cepat keluar dari masjid dan terlalu bertele-tele lama gitu kalau masuk mall, masuk pasar, masuk mall, masuk pasar, betah nggak mau pulang. Itu ya di antara yang ngabisin duit. Nah ini termasuk di antara yang susah rezeki. Kalau subuh pengen buru-buru pulang, keluar gitu ya. Jangan bertahan. Nah makanya ada kajian ba'da subuh, kita ikutin. Kita duduk niat itikaf, seandainya kita ya, seandainya nih ada yang ngantuk gitu, kita dapat pahala duduk, dapat pahala bertahan. Loh, dapat pahala duduk, dapat pahala bertahan, dapat pahala doanya para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi kita ini termasuk orang beruntung karena kita di pagi hari ini berada di jalan Allah Ta'ala. Jadi kalau ada orang beranggapan, Bu, bukan itu jalan Allah. Jalan Allah itu jihad. Maju di medan perang lawan musuh, itu jihad namanya. Kalau ada gitu orang begitu, maka kata Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi, ini orang yang pendapat itu orang yang kurang akal. Jadi orang gak normal. Saudara, karena dia menganggap jihad itu hanya perang melawan musuh. Padahal enggak, termasuk jihad fisabilillah. Ini kita bertahan duduk ya dalam rangka menghidupkan waktu mulia ba'da subuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa-apa yang Allah berikan kepada orang-orang soleh kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita lanjut. Ini kajian pagi ini saya mau bahas tentang keagungan ya, keagungan
kebesaran tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi agar kita cinta betul sama Nabi. Iya, sebab itu dia barometer sempurnanya iman seseorang itu dilihat dari rasa cintanya sama Nabi. Bahkan nanti Pak di sorga ya, derajat yang paling tinggi diraih oleh seorang hamba di sorga nih, derajat yang tertinggi itu diukur dari seberapa besar cintanya dia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia cinta berat sama Nabi, tinggi derajatnya. Itu diukurnya. Begitu juga sama di neraka ada kelas-kelasnya. Itu di neraka, kelas-kelas di neraka itu orang yang paling dalam nerakanya, yang paling parah nerakanya itu diukur dari kebenciannya kepada Nabi Muhammad SAW. Seberapa besar bencinya sama Nabi, sebesar itu parahnya dia punya tempat di dalam api neraka. Na'udzubillah. Maka pagi ini kita mau belajar mengenal ya kebesaran dan keagungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata ya seorang ulama dari Syria, Sa'id Ramdan Al-Buti mengatakan, sehebat apapun ketakwaan seseorang, ibadah seseorang, tanpa ada kecintaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia termasuk orang yang kurang imannya. Jadi imannya kurang. Jadi iman itu ada yang sempurna, ada yang kurang sempurna. Takwa dia kepada Allah, taat dia, ahli dia, zikir, salat, berjamaah, ahli qiyamul lail. Tapi kalau hatinya kopong, nggak ada kecintaan sama Nabi Muhammad SAW, nggak sempurna iman. Itu yang bilang adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi, yang bilang Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi dalam hadis itu, la yu'minu ahadukum, la yu'minu. Artinya belum sempurna iman kalian. Belum. Sampai kapan nih iman sempurna? Hatta akuna, sehingga aku ini diposisikan sama dia ahabba ilai. Lebih ia cintai, lebih ia cintai min walidih, dari orang tuanya. Ini kita nih, kalau dengar kita orang tua, kita disebut nama orang tua kita. Misalnya kita lagi acara haul, orang tua disebut sama ustadz orang tua kita getar hati kita. Kenapa bang? Ya orang berjasa sama kita punya orang tua. Kita punya anak itu yang sudah meninggal misalnya 1 tahun yang lalu disebut, kita timbul tuh cinta, timbul kangen, timbul rindu sama anak kita. Gitu ya. Nah bagaimana kalau disebut nama Nabi di hadapan kita? Nama Nabi nih disebut di hati kita. Kira-kira gimana tuh perasaan batin kita? Sama enggak tuh sama disebut perasaan ketika disebut ayah kita, ibu kita, anak kita? Kalau sama belum sempurna imannya, katanya gitu. Apalagi itu enggak sama sekali. Disebut nama Nabi itu kayaknya biasa-biasa aja. Di hatinya gitu, kering. Disebut nama Nabi, biasa-biasa aja, kering. Enggak ada tergerak buat bersolawat sama Nabi, enggak ada. Biasa, seolah tuh nama Nabi di telinga dia nama yang kagak penting. Nama yang gak penting. Disebut nama Nabi dia diam aja. Makanya tuh wajib kita ya, kalau dengar nama Nabi minimal tergerak lisan kita untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu. Itu biasa. Sebab Pak, Bu, maaf ya, nanti di hari kiamat orang ada yang bahagia, ada yang celaka di hari kiamat. Ya, ada yang beruntung, ada yang sial di hari kiamat. Siapa itu yang sial? Siapa itu yang celaka di hari kiamat? Orang yang enggak berjumpa dengan wajah Nabi Muhammad, itu orang sial. Iya, makanya kita berharap ya Allah, mudah-mudahan ini kita Allah Subhanahu wa taala perkenankan wajah kita ini berjumpa dengan wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada keterangannya itu. Dulu ceritanya gini ya. Sayyidah Aisyah lagi jahit bajunya gitu. Tiba-tiba mati lampu. Gelap. Seketika jarum jatuh
Sayyidah Aisyah cari-cari, repe-repe gitu. Jarum yang jatuh nggak ketemu. Tiba-tiba Nabi masuk rumah. Begitu Nabi masuk rumah, itu rumah terang nih kayak begini nih. Ada lampunya itu terang. Sehingga Sayyidah Aisyah lihat tuh jarum yang jatuh di tanah, lihat, ini jarum saya. Begitu ngeliat wajah Nabi terang seperti itu, sampai kagum Sayyidah Aisyah pada saat itu langsung komentar dia. Ma adwa nura wajhik ya Rasulullah. Alangkah terangnya wajahmu ya Rasulullah. Wah, terang banget ya Rasulullah wajahmu. Kagum gitu. Tapi di saat itu Nabi bilang, ya Aisyah, wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Celaka katanya orang yang di hari kiamat nggak ngelihat wajahku ini. Ini wajahku nih, kalau besok di hari kiamat orang nggak lihat, nggak ketemu, tuh orang celaka katanya. Waduh, bahaya tuh gak ketemu Nabi Muhammad ya. Tidak saya tanya, wa malam yaraka ya Rasulullah. Siapa orangnya yang besok nggak ketemu dengan wajahmu ya Rasulullah? Man dzukirtu indah falam yusalli alayya. Orang disebut di depannya nama aku tapi dia diem aja nggak sholawat. Nama Nabi disebut diem aja deh, nggak mau sholawat. Wah, ini orang celaka katanya, orang bakhil, orang pelit, buat diri sendiri, nguntungin diri sendiri aja nggak mau. Ini kan pelit yang parah ini. Pelit yang parah tuh Pak. Pelit kan ada kelas-kelasnya. Orang bakhil itu ada kelas-kelasnya tuh. Ada orang bakhil yang kagak mau nguntungin orang lain, ada tuh. Ya, sama temen pelit, kemana-mana berdua, ya enggak, jalan berdua, shopping berdua, kemana-mana berdua, tapi pelit teman-teman, ya kan, nggak mau nguntungin temen. Ada orang yang pelit, kagak mau nguntungin dirinya sendiri, duit banyak, ya enggak, duit banyak nih, tapi makannya ala kadar aja, gesek ikan asin makannya, duit banyak, jutaan, ratusan juta, tapi pakaiannya aduh, pakaiannya lusuh, pakaiannya nggak ganti-ganti, pakaiannya yang murahan. Ini orang pelit buat diri sendiri. Ada yang pelit lebih parah lagi, buat nguntungin dia di akhirat, dia nggak mau. Apa itu? Orang yang disebut nama Nabi di depannya, dia nggak bersolawat. Padahal kalau dia solawat sama Nabi, Masya Allah, di saat Nabi disebut namanya, Allah bakal berikan 10 rahmat buat dia. 10 kasih sayang. Allah bakal 10 kali lipat sayang sama dia lantaran dia sekali bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ini kita nih orang-orang subuh nih, kalau hadir gini, kalau ada orang miliarder masuk masjid, bilang sama kita, siapa orang yang bersolawat sama Nabi, saya kasih per orang 100.000. Pasti kita solawat semua ya, Sallallahu alaihi Muhammad. Iya, 1 kali solawat saya kasih 100.000. Kalau sampai 10 kali saya kasih 1.000.000. Pasti kita rajin. Ya kan? Iya. Tapi Allah bukan lagi ngasih 100.000, 1.000.000, 1 miliar, bukan, lebih dari itu. 10 rahmat diberikan Allah kepada orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam ya. Iya, 10 rahmat. Kata ulama, kita jangankan 10 rahmat, 1 rahmat aja kita dapat dari Allah. 1 rahmat dapat dari Allah, itu cukup buat kebutuhan hidup bahagia dunia dan itulah berkat salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Iya, makanya kita punya harapan Bapak-bapak, dengan kita banyak salawat, mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah Allah perjumpakan kita, mata kita dapat memandang wajahnya Nabi Muhammad. Bahkan itu kalau bisa jadi andalan kita ya. Iya. Bukan cuma sekedar sholat, cakep sholat juga, puasa bagus, tapi harus punya andalan di hari kiamat. Saya dengan ini semua yang saya lakukan ingin berjumpa dengan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau ulama tuh dalam syairnya, wajhukal maimun hujjatuna
Yauma ta'tin nasu bil hujaji. Sama-sama. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wa darji. Itu artinya wajhukal maimun, wajahmu ya Rasulullah yang penuh dengan keberkahan, hujjatuna, menjadi andalan kami, kata ulama. Jadi wajah Nabi pun andalan kami, bahagia di hari kiamat. Yauma ta'tin nas, di hari kiamat manusia berbondong-bondong menghadap Allah bil hujaji, bawa andalan mereka masing-masing. Ya, ada yang andalnya salat, ada yang andalnya puasa, ada yang andalnya zikir, ada yang andalannya membaca Al-Quran. Tapi aku, kata ulama, punya andalan yang lebih berat lagi. Aku ingin berjumpa wajah Nabi Muhammad. Oh, karena bintangnya dunia akhirat ya Nabi Muhammad ya. Iya, kita semua ini ibaratnya penonton, ibaratnya tamu. Kalau kita pengantenan nih, acara resepsi pernikahan, pengantenan kita tamu, pengantennya adalah Nabi Muhammad. Nanti kita di hari kiamat kumpul berbondong-bondong menyaksikan satu tontonan, satu acara besar. Dalam acara itu, dalam persaksian itu saksikanlah akan ada muncul sebuah pemandangan indah. Apa pemandangan indah di hari kiamat? Menyaksikan mulianya wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tuh kalau kita baca berjanji Maulid berjanji, ada perkataan ya arusal khafikaini, wahai pengantin dunia akhirat. Bagaimana sih pengantin, Bu, Pak? Tahu nggak pengantin? Pengantin itu yang pertama menjadi pusat perhatian. Orang dandanin rapi, paling ganteng pengantin, paling cantik pengantin. Ya enggak? Iya. Terus ketawanya juga senyum pengantin, ya enggak? Itu pengantin. Begitulah wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan kita semua kelak di hari kiamat dengan sering-sering bersolawat kita bisa berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya nanti di hari kiamat ada orang, besok di hari kiamat Nabi bilang ada nanti orang di hari kiamat, saya nggak kenal sama dia kecuali kenal wajahnya dari lantaran dulu di dunia sering bersolawat kepada aku, maka aku akan mengenal wajahnya. Jadi ada wajah orang yang demen solawatan. Jadi orang kalau demen solawatan, wajahnya nanti nggak asing di hadapan baginda Nabi Muhammad. Ada keterangan hadis kan, siapa orang yang bersolawat kepada Nabi, maka solawatnya dikirim oleh malaikat ke hadapan Nabi, dikasih laporan. Ya Rasulullah, Fulan bin Fulan. Disebut tuh, nama dia disebut, nama orang tuanya disebut. Orang tuanya jadi viral namanya. Di telinga Nabi viral orang tuanya. Kenapa? Karena nih anak suka bersolawat, disebut di depan Nabi oleh malaikat, bukan cuma nama dia, nama ayahnya disebut. Fulan bin Fulan, ya Rasulullah, hari ini bersolawat kepadamu 10 kali. Besok lapor lagi, sehingga tuh nama nggak asing. Jadi kata Nabi, nanti di hari kiamat ada orang yang aku kenal wajahnya lantaran dulu di dunianya sering bersolawat kepada aku, kata Nabi. Mari kita salawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Begitu ya. Jadi kita mau bicara masalah agungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Pak, masalah keagungan Nabi Muhammad ya. Satu nih. Karena kita kalau nggak mengagungkan Nabi Muhammad nggak bakalan cinta ya. Nggak bisa cinta. Cinta itu pertama kenal dulu, baru mengagungkan, baru jatuh cinta. Itu tahapannya. Satu, Pak, kita kalau baca Quran kalau kita pelan-pelan ya, Quran kita baca nih, kita hayati terjemahannya. Itu di dalam Al-Quran ya. Bayangin coba, di mana-mana nabi-nabi yang lain dipanggil oleh Allah cukup dengan namanya saja. Namanya saja dipanggil. Coba aja di Quran.
Allah manggil Nabi Adam, yang dipanggil namanya langsung. Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Ya Adam. Dipanggil Nabi Nuh, ya Nuh. Dipanggil Nabi Musa, ya Musa. Ya Ibrahim, ya Isa, ya Zakaria. Dipanggil namanya ya. Ada nggak di Quran Allah panggil nama Nabi kita langsung? Nggak ada. Di Quran tuh kalau Allah manggil nama Nabi, dipanggil nama pangkatnya, nama gelarnya, nama pangkatnya dipanggil. Ya ayyuhan nabiyyu. Ya tadi tuh ayat tadi dibaca sama imam kita. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahida. Ya ayyuhan nabiyyu. Hebat enggak? Nabi dipanggil. Ya Nabi. Dipanggil lagi. Ya ayyuhar rasul. Ya ayyuhar rasul. Hai Rasul. Oh, pangkatnya dipanggil. Padahal yang melantik Allah. Ya, Nabi Muhammad kan dilantik jadi nabi, jadi rasul, Allah yang melantik. Tapi Allah yang melantik dipanggil. Ya ayyuhan nabi. Ya ayyuhar rasul. Ya ayyuhal muddathir. Ya ayyuhal muzammil. Itu menunjukkan betapa Allah saja cara manggilnya bedain nama nabi-nabi yang lain, menunjukkan betapa agungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Pak, Bu, coba sering-sering baca Quran. Kita kalau baca Quran tuh Masya Allah, betapa Quran isinya Quran hampir kebanyakan ayat menjunjung tinggi, memuliakan, memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Iya. Pujian Allah buat Nabi di Quran paling banyak itu. Coba aja baca. Tadi tuh ayat yang tadi dibaca tuh, Masya Allah, pujian dari Allah untuk Nabi Muhammad. Inna fatahna laka fataham mubina. Iya. Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Itu ayat sedang memujinya Allah kepada Nabi Muhammad. Wah, belum ayat yang lain. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat buat alam semesta. Dipuji rahmat buat alam semesta. Nih kita nih dapat rahmat dari Allah. Sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Pak, Bu, Imam Syafi'i menulis sebuah kitab. Namanya terkenal kitabnya, kitab Ar-Risalah. Itu kitab Ar-Risalah bicara usul fikih ya. Iya. Karena kualitas agama seseorang itu katanya pahamnya agama seorang itu sempurna atau enggak diukur dari pahamnya usul fikih. Iya. Kalau enggak paham usul fikih cuma paham terjemah Quran, terjemah hadis, ya kesempurnaan paham agamanya kurang sempurna pahamnya. Makanya kita kalau cari guru tuh hati-hati. Nih cari guru nih. Mau kita jadikan pedoman hidup kita, guru kita paham usul fikih enggak? Itu patokannya. Kalau dia paham usul fikih, paham agama dia. Kalau nggak paham usul fikih ya nggak paham. Tapi dia paham tafsir, nggak paham. Karena kalau pengen paham apa Quran, paham itu lewat usul fikih ya. Seperti itu. Ini Imam Syafi'i nulis tuh. Dalam mukadimahnya Imam Syafi'i mengatakan tidaklah ada nikmat yang kita rasakan nih, baik nikmat badan ya, nikmat jasmani, nikmat rohani, nikmat dunia yang kita rasakan nih, nikmat agama, itu semua sebab terbesarnya adalah Nabi Muhammad. Ini air nih bisa keluar nih air dari mata air sehingga kita bisa minum nih air, sebab terbesarnya adalah lantaran Allah ciptakan Nabi Muhammad. Kalau Allah nggak ciptakan Nabi Muhammad, nggak keluar tuh air, nggak keluar tuh biji-bijian tuh dari padi-padi itu, ya
Gabah nggak ada berasnya dalamnya. Itu kenapa gabah ada berasnya, ya biji-bijian keluar tunasnya, keluar duren, keluar mangga, keluar rambutan, keluar anggur, keluar semua. Itu kata Imam Syafi'i, terbesar sebabnya adalah Nabi Muhammad. Imam Syafi'i yang bilang, ya Allah, betapa mereka mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau kita memuji, ada orang misalnya bilang gitu, kamu muji Nabi Muhammad, nggak berlebihan banget sih muji Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan manusia biasa kayak kita. Waduh, bahaya itu ucapan manusia biasa kayak kita. Nggak sama. Kita aja sama orang soleh nggak sama. Kita nih sama orang soleh nggak sama sama orang soleh. Ya Allah, bagaimana sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Orang soleh, ya Allah, hidupnya luar biasa. Bagaimana mau dibandingin sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Makanya itu kenalin Nabi Muhammad. Makanya kalau dulu Pak, para sahabat, kita kan memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi kan boleh belajar dari sahabat. Coba kalau kita baca kitab Hayatus Sahabat, kehidupannya para sahabat, wah, Insya Allah ya, kita bakal aneh dah ngeliat sahabat, aneh gitu, kayak orang bingung, lah kok sampai seperti ini sama Nabi? Iya, karena mereka kenal banget sama Nabi gitu. Jadi perlakuan mereka sama Nabi itu bener-bener mengagungkan. Ada kisah ya Pak. Dulu panglima perang yang bernama Khalid bin Walid. Ini Khalid bin Walid, panglima perang. Ketika dia mimpin perang, di tengah-tengah peperangan lagi berkecamuk tuh, pedang sama samurai sedang seliweran. Tiba-tiba Khalid bin Walid turun dari kudanya. Terus dia kayak mencari sesuatu di bawah kuda tuh, dia sambil tiarap, dia cari sesuatu yang ada yang kehilangan. Ya ampun, padahal itu lagi perang. Orang kalau lagi perang turun dari kuda, bahaya itu. Ya bahaya banget. Bisa putus, leher bisa putus. Karena ya tempat yang paling aman perang itu di atas kuda, jadi tinggi. Pasukan musuh ditebas dari bawah. Kalau dia turun, habis musuh serbu. Ini Khalid bin Walid, perang lagi berkecamuk. Pedang lagi, wah, berantakan pedang itu. Dia turun dari kuda. Dia kayak sedang mencari sesuatu. Selesai perang, ini prajuritnya nanya sama panglimanya, "Tuan, tadi kenapa sih turun dari kuda?" Padahal, bahaya banget itu turun dari kuda. Bisa pala hilang, putus gitu ibaratnya. Apa kata Khalid? "Iya, tadi saya mau cari peci. Jadi ketika perang peci saya terjatuh. Begitu peci saya terjatuh, maka langkah pertama saya mau ambil tuh peci saya." Nah, kata sahabat, kata teman-temannya, peci jatuh aja ribet mau cari. Kan masih mending punya pala nggak punya peci, bener nggak? Ya Bu ya? Iya kan? Masih mending punya pala nih, meskipun nggak punya peci. Tapi kalau turun sekedar mau ngambil peci, sama juga punya peci nggak punya pala, bener nggak? Peci punya, pala nggak punya, bagaimana kira-kira? Wah, katanya mendingan punya pala nggak punya peci Tuan, lempengan ya begini mah gitu. Tapi kata Khalid bin Walid, iya betul, yang kamu katakan benar, mending punya kepala daripada punya peci. Tapi harus tahu ya, kalau kondisinya begini lebih baik punya peci meskipun nggak punya kepala. Allah, kaget. Iya, mendingan punya peci meskipun nggak punya kepala. Nah, emang apa? Ada apa itu di peci itu? Kamu harus tahu, di peci saya ini ada beberapa helai rambut Nabi Muhammad. Rambut Pak, Bu, rambut Nabi Muhammad ada dimasukin dalam peci. Itu yang membuat dia berjuang ngambil peci itu. Emang apa Tuan? Iyalah, saya nggak ridho. Saya nggak terima kalau peci saya diinjek-injek kaki-kaki musuh yang di dalamnya ada rambut kekasih saya Nabi Muhammad. Kalau ini lebih baik nggak punya pala,
Witunya daripada peci saya diinjak-injak ada rambut Nabi, saya enggak. Oh, sahabat begitu Pak, rambutnya Nabi dia, waduh, dihargain banget. Ya Allah, sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sampai ada tuh sahabat Nabi Abu Hurairah, diceritakan tuh Abu Hurairah di saat-saat mau meninggal dunia, dia panggil tuh muridnya Sabit Al-Bunani yang sekaligus juga mantu ya, mantu Abu Hurairah. Sabit, ini ya guru, ada apa? Nanti kalau saya meninggal, ini tolong ya, masukin ke mulut saya. Apa ini Tuan? Ini potongan rambut Nabi Muhammad. Saya pengen ya nanti masuk ke dalam kubur, di mulut saya membersamai rambutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Rambutnya aja pengen dibersamai masuk ke alam. Abu Hurairah padahal ahli hadis yang paling banyak sahabat Nabi ngumpul hadis Nabi, ini perjuangannya sama Nabi, wah dekat sama Nabi, sahabat Nabi. Tapi bagaimana mereka mengagungkannya rambutnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, masya Allah. Maka kita nih semua yang hadir, marilah kita belajar dari sahabat-sahabat Nabi untuk mengagungkan Nabi Muhammad. Yang pertama, cara mengagungkan Nabi Muhammad adalah dengan cara agungkan syariatnya. Kalau Khalid bin Walid aja enggak rela rambut Nabi diinjak, bagaimana dengan syariatnya Nabi Muhammad? Diinjak-injak sama orang sekarang, oh kita marah dong. Ya, ada yang injak-injak syariat Nabi di rumah kita misalnya, nggak sholat 5 waktu, kan itu sama juga nginjak-injak syariat Nabi. Jangan, marahin, tegur, ajak mereka sholat, ajak mereka sujud, hidupkan sunnah Nabi, perjuangkan kepada anak-anak kita biar menjadikan idolanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi, itu mengagungkan Nabi. Biar di rumah kita hidup akhlaknya Nabi Muhammad SAW, di rumah kita hidup sunnahnya Nabi Muhammad. Oh, kalau kita hidupkan begitu, berarti kita sama juga bersama dengan Nabi Muhammad. Nih Pak, Bu ya, kita kalau mau makan, mau minum, ikut cara Nabi Muhammad, maka kita minum, makan seolah-olah bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Dulu sahabat bilang begitu, sahabat, dulu kita makan bareng sama Nabi. Makan cara Nabi, makan pakai tangan kanan. Ibu, Pak, jangan pakai tangan kiri, tangan kanan. Sebelum makan cuci tangan, sebelum makan baca bismillah. Ya, makan minum sambil duduk. Begitu, bis makan minum, alhamdulillah. Kalau kita lakukan itu dalam rangka kita meneladani Nabi, maka kita makan minum sama juga bersama Nabi Muhammad. Orang kalau bersama Nabi Muhammad, ya Allah, nggak akan sial hidupnya, benar. Di dunia nggak sial, di akhirat dia akan bergabung, ikut rombongan sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah yang bilang, yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ghafurur rahim. Dalam Quran itu ada, di hari kiamat Allah enggak akan siksa Nabi dan orang-orang yang bersama Nabi Muhammad. Besok kan ada orang yang bersama Nabi Muhammad, ada orang yang bersama Fir'aun, naudzubillah ya, bersama Qarun, ya, yang hidupnya mentingin jabatan, sampai enggak ada buat Nabi Muhammad di hatinya, mentingin harta, Qarun, enggak sempet untuk cinta sama Nabi, korban jabatannya, korban hartanya untuk bantu perjuangan Nabi, enggak ada. Besok pemimpinnya Qarun, besok pemimpinnya Fir'aun. Di hari kiamat ada pemimpin yang gak bakalan disiksa sama Allah bersama orang-orang yang ikut rombongannya. Siapa mereka?
rombongan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita ikut rombongan Nabi Muhammad. Amin. Kita subuh-subuh tiap hari kita subuh berjamaah begini punya harapan besok ingin bergabung ikut rombongannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Pak, sekarang ini ya di TV-TV di dunia maya itu kan yang dibesar-besarkan kan tokoh-tokoh tokoh-tokoh dunia semua. Mana ada di TV iklan Nabi Muhammad, di dunia maya iklan Nabi Muhammad, kita susah temuin. Kenapa? Karena tokoh-tokoh dunia lebih mengidolakan mereka itu ya tokoh-tokoh dunia lagi yang dibesar-besarkan acara olahraga, misalnya kan olahraga bintang pemain bola dibesar-besarkan misalnya, atau artis-artis Indonesia Idol. Indonesia Idol, Indonesia memilih, sehingga anak-anak kita pada cinta tuh. Kalau idolanya nggak kepilih dia nangis, histeris nangis. Wah, kalau nonton konser, ya Allah, ratusan ribu bayar tiket, bisa 500.000, bisa 7.000, dia bayar tiket, kagak ada beban di hatinya, dia keluarin ringan, dia nonton paling belakang, tiket 600.000 paling belakang, tapi happy aja dia goyang-goyang. Ketemu idolanya. Coba tanya di hatinya, ada nggak idola sama Nabi Muhammad? Kita mau maulid, kita mau bantu perjuangan Nabi, harta kita keluarin karena berat, bakhil. Buat Nabi Muhammad acara maulid nggak buat apa maulid? Justru maulid tuh momentum kita memperkenalkan Nabi Muhammad. Nggak berani. Buat bantu masjid, bantu pengajian, bantu perjuangan dakwah Nabi Muhammad, kita nggak bantu. Tiket 500.000 berat. Masya Allah. Itu karena belum mengenal figur dan sosok Nabi Muhammad. Kalau kenal kayak Sayyidina Abu Bakar, tahu nggak Sayyidina Abu Bakar? Figur manusia yang paling kenal Nabi Muhammad. Ketika ada donasi bantuan buat perang, Sayyidina Abu Bakar bawa semua hartanya. Nabi tanya, lah ini banyak banget. Iya, semuanya nih, semuanya. Buat anak istri mana? Anak istri saya udah titipin sama Allah dan Rasulnya, tenang. Semuanya Pak. Keluar lagi Sayyidina Umar, keluarin juga separuh hartanya. Sayyidina Utsman, itu kalau kita baca sejarah sahabat, dermawan-dermawannya mereka untuk Nabi Muhammad, nggak mikir-mikir takut susah, nggak. Kenapa? Karena di hati mereka sudah happy, sudah cinta sama Nabi Muhammad. Maka kita tanyakan nih, kita ngaku cinta sama Nabi Muhammad, berapa besar pengorbanan harta kita buat agama, buat masjid, buat pengajian, buat maulid, buat acara-acara keagamaan, berapa besar harta kita. Kalau harta kita berani korbankan ya untuk menjunjung tinggi, menyebar luaskan ajaran Nabi Muhammad, nanti kelak di hari kiamat kita akan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau ngomongin Nabi Muhammad nggak ada udah-udahnya, benar. Ada sahabat namanya Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina itu ahli Quran ya, ahli Quran. Sampai terkenal tuh Khot Utsmani, ada ya? Khot Utsmani, ya enggak? Iya. Di Turki tuh ada tulisan asli. Tulisan asli Sayyidina Utsman, Quran, ditulis 30 juz sama tangan dia. Gede Qurannya di Turki. Saya punya guru pernah ke sana menyaksikan itu. Itu Sayyidina Utsman, tahu nggak kalau sholat tahajud? Nggak banyak sholat tahajudnya, 2 rakaat. Dua rakaat. Rakaat pertama yang dia baca apa Pak? Quran sampai hatam. Quran sampai hatam rakaat pertama. Ahli Quran, tiap hari bersama Quran. Sedekahnya berani, orang paling dermawan, Sayyidina Utsman. Tahu nggak pas dia meninggal dunia? Dia mau meninggal dunia, dia panggil tuh pelayannya. Pelayan sini. Ya Tuhan, ada apa? Coba tolong ambil kotak putih tuh di dalam lemari. Dibuka kotak putih. Kayak kotak emas. Dikasih jalan. Apa nih Tuhan? Buka. Terus dibuka. Ada benda-benda halus tuh ya. Serpihan halus putih-putih. Ya pelayannya tanya, ini apaan Tuhan? Ini ya potongan-potongan kuku. Potongan kuku Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi. Nanti kalau saya meninggal, ini potongan kuku ini tolong masukin ke mulut saya ya, ke mulut saya.
Saya pengen nanti meninggal membersamai kuku Nabi Muhammad SAW. Padahal ahli Quran, ahli infak, ahli sedekah, masih cinta sama jejak-jejak tubuh Nabi Muhammad SAW. Kita kalau baca sahabat, kisah-kisah sahabat sama Nabi, nggak ada duanya. Mereka berani hartanya, berani nyawanya untuk Nabi Muhammad. Makanya kita belajar sedikit-dikit untuk mengenal Nabi Muhammad. Minimal nih di mana disebut nama Nabi kita bersolawat. Yang kedua, hidupin sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, teladani dikit-dikit ya akhlaknya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu akhlaknya kan agung. La'ala khuluqin azim, adalah akhlak-akhlak Nabi yang kita teladanin. Maka dengan itu berarti kita sama dengan membersamai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin ini saja yang dapat sampaikan ya. Mudah-mudahan sedikit membawa manfaat. Mungkin ada yang mau bertanya dari bapak-bapak, bebas ya, apa aja dah kita mau tanya yang belum paham, kita persilahkan. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dulu dari kecil saya nggak bagus. Saya nggak juga yang saya tanyakan kepada Ustaz, bolehkah saya memintakan tolong kepada Nabi Muhammad SAW memintakan doa untuk saya, gitu. Karena saya tahu Allah pasti akan mengabulkan apa yang diminta oleh Nabi Muhammad. Sekian dulu Ustaz. Sebelumnya kami terima kasih. Waalaikumsalam. Oh cakep nih pertanyaan Ibu. Terima kasih Bu. Cakep banget pertanyaannya. Ini namanya disebut tawasul ya. Tawasul dengan Nabi Muhammad. Boleh nggak sih saya kesulitan uang, kesulitan dunia ini ya lewat pelantara Nabi Muhammad, biar Nabi Muhammad yang mintain. Cakep banget. Dulu ada namanya di Madinah suku Nador namanya ya. Suku Nador pernah ngalamin tuh kalau nggak salah ya 7 tahun apa 7 bulan gitu nggak turun hujan, banyak yang menderita, banyak kesusahan. Mereka datang sama Nabi, ya Rasulullah, ini kita orang suku Nador kesusahan, banyak bayi-bayi meninggal, binatang-binatang banyak yang meninggal. Ya Rasulullah, tolong kamu yang doain. Tolong kamu yang doain biar kita dikasih rizki, turun hujan. Kata Allah, Allahumma ski Nador Mudor, ya Allah kasih hujan orang suku Mudor kasih hujan. Nabi belum turunin tangannya, Mudor udah diturun hujan. Itu namanya tawasul sama Nabi Muhammad. Iya. Jadi apa-apa Pak bawa Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad orang yang dicintai. Jangankan Bu urusan keuangan ya, urusan rizki, urusan pengampunan dosa. Nabi Adam itu kan baca doanya Rabbana zolamna, bener nggak? Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Tahu nggak tuh berapa lama tuh Nabi Adam doa itu? 40 tahun. 40 belum ada jawaban dari Allah. Belum, 40 tahun belum dijawab. Akhirnya inisiatif Nabi Adam menggunakan tawasul, menyebut nama Nabi Muhammad. Nama Nabi disebut. Apa kata Nabi Adam? Ya Allah, Allahumma bihaqqi Muhammad lamma ghafartali. Ya Allah, dengan berkah Nabi Muhammad, ampuni aku ya Allah. Allah tanya, Adam, kamu tahu dari mana nama Muhammad? Kata Nabi Adam, ketika kamu ciptakan aku ya Allah, aku lihat di tiang aras nih ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur. Saya yakin nih nama yang bersanding dengan namamu pasti manusia agung, pasti manusia tercinta di hadapanmu. Maka saya gunakan ini ya Allah dengan berkah nama yang mulia ini, nama Muhammad, ampuni aku. Maka kata Allah, fataba alaih,
Akhirnya Allah terima tobatnya Nabi Adam dengan sebab menggunakan pelantara, menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad. Ya boleh ya Bu, nanti kalau kita lagi berdoa, ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, dengan kebesaran Nabi Muhammad, ya Allah, berikan rizki kepada kami, ya Allah, mudahkan urusan kami. Ada itu hadisnya, ya, Ubay bin Ka'ab namanya. Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi, datang sama Nabi, ya Rasulullah, berapa banyak sih waktu saya untuk sholawat kepadamu? Ya terserah kamu Ubay, mau 1/4 waktu kamu bagus. Kalau saya tambahin, lebih cakep lagi. Kalau saya tambahin, lebih cakep lagi. Bagaimana kalau waktu-waktu saya habis sama sholawatan? Apa kata Nabi? Wah, berlebihan kamu. Enggak. Nabi malah jawab, idzan yukfa hammuk wa yukfar dzambuk. Kalau betulan kamu mau kerjain begitu, maka urusan duniamu bakal dimudahkan, urusan akhirat kamu bakal diringankan. Pengen bahagia dunia akhirat, bertawassullah dengan Nabi Muhammad. Ayo kita tawasul sama orang, nggak bakalan dikecewain, nggak bakalan dikecewain kalau dia menggunakan pelantara Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad orang yang nggak pernah ngecewain orang, nggak pernah ngecewain orang. Nabi Muhammad siapa aja datang pengemis, ya minta bantuan, minta sumbangan, nggak ada ditolak. La. Nabi nggak pernah ngomong la, naam terus. Oke. Ya Rasulullah saya putuskan, oke. Naam terus. Ya, Nabi Muhammad ngomong la cuma sekali. La ilaha. La-nya cuma sekali, semuanya naam, oke aja. Artinya nggak pernah ngecewain siapa-siapa. Ya, makanya dikatakan tuh dalam qasidah burda, Nabiyunal amirun nahi fala ahadun abarra fi qaulila minhu wala na'ami. Jadi Nabi Muhammad itu manusia yang paling terbaik. Baik berkata la yang terbaik. La apa itu yang terbaik? Mengucapkan la ilaha, itu Nabi yang terbaik. Imamnya orang yang mengucapkan la ilallah Nabi Muhammad. Begitu juga perkataan na'am, na'amnya na'am yang terbaik. Sallallahu alaihi Muhammad. Silakan Ibu tiap hari sholawat sama Nabi, bertawasul, menyebut nama Nabi, ya Allah, dengan berkah Nabi Muhammad, mudahkan urusannya. Dahulukan terlebih dahulu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya, kita. Ya Pak, silakan. Ya. Salam. Oh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kisah Nabi Muhammad yang menarik ya. Dari semenjak anak-anak, semenjak bayi. Ya Allah, sallallahu alaihi Muhammad. Ya Allah, enak ya ngomongin Nabi Muhammad tuh paling enak. Dzikruhu rauhun li anfusina. Menyebut-nyebut Nabi Muhammad, hati kita menjadi damai. Wah, kenapa? Sosok pembawa damai. Ya, iya, wa ma arsalnaka illa rahmatal. Oh, rahmat. Bagaimana kehidupan Nabi Muhammad sejak kecil? Wallah, sejak kecil tuh Pak Nabi Muhammad, ya Allah, pernah diasuh ya sama Halimah As-Sa'diyah. Bener ya? Iya. Itu Halimah Sa'diyah ketika ikut rombongan-rombongan ya dari kampungnya suku Sa'ad ya ke Mekah, itu mereka kan pada kuli. Kuli apa? Kuli ini menyusui bayi. Semuanya mengambil. Halimah Sa'diyah ibu paling beruntung karena dia menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Dulu rumah kami gelap. Tapi sejak bayi itu datang ke rumah kami terang, rumah kami bercahaya. Sejak kecil Nabi Muhammad, Masya Allah, kalau main tuh sama temen-temennya, akhlaknya udah terpuji. Akhlak, ya Allah, emang dididik langsung ya sama Allah. Kan dia punya ayah meninggal, punya ibu meninggal.
dididik sama pamannya Abu Thalib, ya enggak? Pertama sama Abdul Muthalib dulu masih anak-anak itu, ya kan? Iya, itu sejak kecil, masya Allah. Bayangin aja kata anak-anaknya Halimatus Sa'diyah. Kalau kita kan masih kecil mainnya kelereng, ya enggak? Masih kecil dulu mainnya. Ya kalau anak-anak sekarang mungkin mainnya apa sih itu yang mobil-mobilan kecil tuh ngebus begitu ya mainannya. Tahu nggak Nabi Muhammad masih kecil mainannya apa? Kalau malam katanya kata anak-anaknya Halimatus Sa'diyah, kita kalau malam main sama Nabi bingung kenapa? Itu bulan ditunjuk sama Nabi. Ditunjuk begini, dia ikut ke sini. Dia tunjuk, ikut ke sana. Jadi Nabi waktu kecil mainannya bulan kalau malam hari. Jadi bulan kalau ditunjuk ke sono, jalan ke sono, jalan lagi ke sono. Masih kecil begitu. Bagaimana akhlak Nabi waktu masih kecil ya? Masya Allah, biar kita ceritakan itu Nabi waktu kecil masih kecil aja udah terlihat ya manusia ya masih kecil suka bantu temennya. Muhammad tolongin dong, siap. Jadi memberi keuntungan, memberikan manfaat masih kecil. Ya, dari kecil sampai nginjak remaja aja tuh orang-orang di Mekah merhatiin, nih anak belajar di mana ya? Akhlaknya tinggi banget nih. Sampai dapat gelar tuh Pak Al-Amin ya. Itu Al-Amin masa-masa remaja tuh, masa-masa usia-usia 15 tahun lah, 17 tahun masa remaja. Karena dari kecil udah dilihat tuh. Dari segi kejujurannya, dari segi amanahnya, segi suka bantunya. Orang dapat apa? Sampai-sampai tempat penitipan ya, tempat penitipan orang-orang Quraisy itu kalau dia nitip sama anaknya dia nggak percaya bisa hilang gitu. Nitip duit sama anaknya, mana duit? Dipakai jajan Pak. Kamu sama Nabi Muhammad nitip itu Nabi Muhammad bank yang terpercaya. Kalau orang nitip nggak ada yang kurang sedikit pun, nggak ada yang rusak titipan. Nitip motor, nitip uang, nitip yang berharga nggak hilang. Tuh Nabi Muhammad semenjak kecil begitu Pak kehidupannya ya. Kehidupan Nabi Muhammad SAW bahasanya juga sopan. Orang Arab nih kalau ngomong tuh anak-anak orang Arab ya, anak-anak Arab pada umumnya ngomong tuh bahasa-bahasa mereka ya jauh banget gitu dibandingin dengan Nabi. Bahasa Arabnya cakep, sopan. Sampai anak-anak mereka itu orang-orang kamu nih kalau mau main sama tuh anak yang namanya Muhammad ya dipesan. Jadi mereka pada bergabung itu dari makanya Sayyidina Ali itu dari kecil Sayyidina Ali mengiringi Nabi Muhammad. Kata Sayyidina Ali, semenjak kecil saya bersama dengan Nabi Muhammad. Iya. Di mana ada pepohonan, di mana ada bebatuan, saya menyaksikan ngucap salam sama Nabi. Bilang mana? Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Gitu ya. Jadi singkat cerita ya, cerita Nabi Muhammad semenjak kecil, Nabi mah tuh rapi. Baru bangun tidurnya aja Pak Nabi Muhammad kayak habis mandi pakai dandan. Nggak ada belek-belek, nggak ada rebek-rebek di mulut, nggak ada bau-bau yang nggak sedap. Wangi dari semenjak kecilnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Ngomongnya jujur, ngomongnya rapi, suka bantu orang. Makanya itu Sayyidah Khadijah ya ketika menggigil Nabi itu ketakutan ketemu Jibril, wahyu pertama turun tuh Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya kan kata Jibril, kata Nabi, Khadijah tolong bantu selimutin, saya menggigil, saya ketakutan, bahaya, saya terancam ini. Apa kata Khadijah? Ya Rasulullah, jangan takut ya. Kamu ini kan dari kecil terkenal orang yang suka bantu orang, ya orang yang suka nolong orang yang suka nggak pernah ngecewain. Dari kecil kamu nih, kamu nggak akan dikecewain sama Allah. Nggak usah takut. Ini tanda-tanda kebaikan. Kamu mau menjadi orang besar ya Rasulullah. Lega langsung tuh lagi ketakutan begitu manggil bininya solehah ngasih support. Diingetin masa-masa kecil, terkenal anak kecil yang jujur, anak kecil yang berakhlak sama orang tua, anak kecil yang sopan sama siapa aja. Itu Nabi Muhammad. Makanya kita dari kecil disuruh mendidik anak-anak kita untuk kenal Nabi Muhammad, untuk cinta, biar dari kecil ngikutin Nabi Muhammad. Anak kecil yang jujur, anak kecil yang rapi bahasanya, sopan santunnya, anak kecil yang mengenal ya hormat kepada orang yang lebih tua. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya.
Begitu kisah-kisah kecil Nabi Muhammad menarik ya, sampai menjadi pilihan ya Nabi Muhammad di kota Mekah, orang yang dikasih kepercayaan meletakkan batu Hajar Aswad ketika dirombak kota Ka'bah ya, direnovasi, kemudian siapa yang pas naro Hajar Aswad. Oh, semuanya berunding. Katanya di kota Mekah nggak ada anak muda yang sejak kecilnya punya sejarah baik benar di tengah-tengah kita melebihi anaknya Abdul Muthalib yang namanya Muhammad. Udah kepilih tuh. Masya Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Pak, cerita sedikit tentang Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa ambil hikmahnya, belajar dari kata-kata ya. Nabi Muhammad nggak pernah berkata-kata kecuali yang baik-baik, yang menyinggung orang, nyakitin orang, ngomongin orang, nggak pernah dilakukan sama Nabi Muhammad. Bohong, kata-katanya nggak pernah dilakukan. Siddiq, sejak kapan? Sejak kecilnya udah siddiq Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya itu mungkin jawaban. Ya. Lagi cukup, yaudah. Mudah-mudahan apa yang kita dengar hari ini, kita pengen pulang dari masjid ini keluar masjid, satu, bawa cinta sama Nabi Muhammad. Rugi yang gak cinta sama Nabi, rugi. Bab nikmat dunia, nikmat akhirat yang kita nikmati semua berkat Nabi Muhammad sallallahu. Mari belajar untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma rizukna hubbak wa hubban nabiyyik wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik ya arhamar rahimin ya akramal akramin ya ajwal ajwadin. Ij'alna ya Allah min ahli syafaati Nabi Muhammad sallam yaumal qiyamah yauma la yukhzillahu an-nabiyyu alladhina amanu ma'ah nurum yas'a baina aydihim wa biaymanihim. Rabbana atsmim lana nurana waghfir lana innaka ghafurur rahim. Sallallahu Sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.